Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Boolean expression. Boolean expression ini maksudnya bisa disebut juga dengan persamaan matematika dari ekspresi Boolean. Jadi persamaan matematika itu dapat dikonversi menjadi dua format, yaitu SOP atau sum of product atau POS atau product of sum. Ini bisa digunakan untuk memudahkan evaluasi, simplifikasi atau penyederhanaan dan implementasi dari ekspresi Boolean tersebut. Nah, ini sum of product itu adalah ketika dua atau lebih perkalian dijumlahkan. Jadi ada perkalian, kemudian perkalian tersebut dijumlahkan menggunakan penjumlahan Boolean tentunya. Maka ekspresi tersebut dikatakan SOP, sum of product. Contohnya di sini ada A dikali B ya dalam kurung tambah dalam buka kurung A kali B kali C ya begitu seterusnya di bawah ini jadi perkalian ya ini adalah perkalian kemudian dijumlahkan pada SOP ini ya penulisannya yang ini boleh ya jika ada A not dikali B not dikali C not ditulisnya seperti ini. Tapi jika A not dikali B not dikali C not tidak boleh ditulis seperti ini ya. Jadi lambang inverse-nya itu tidak boleh langsung terus begitu ya. Kemudian berarti SOP ini dia akan membutuhkan dua atau lebih gerbang N. Karena SOP ini adalah perkalian yang dijumlahkan. Maka paling tidak dia akan membutuhkan minimal dua gerbang N. Nah, contoh misalkan ada persamaan atau ekspresi Boolean X sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung B kali C kali D tutup kurung tambah buka kurung A kali C tutup kurung. Kemudian dari persamaan ini akan sama dengan persamaan X sama dengan ini ya. Jadi implementasi gerbang ini itu akan sama dengan gerbang ini karena gerbang NAND dan negatif OR akan saling menginverse sehingga menghasilkan gerbang AND dan OR. Jadi persamaan ini ya bisa diekspresikan menjadi gerbang digital seperti ini, bisa juga menjadi seperti ini karena gerbang NAND dan negatif OR akan saling menginverse ya. Jadi hasilnya akan sama saja. Kemudian bagaimana cara kita mengkonversi ke format SOP? Nah, contoh misalkan ada persamaan digital seperti ini. A buka kurung B tambah C kali D tutup kurung akan sama dengan A kali B dalam kurung tambah A kali C kali D. Ya. Jadi kan SOP itu tadi adalah perkalian yang dijumlahkan. Ini adalah perkalian ya A kali B kemudian dijumlahkan dengan A kali C kali D. Bagaimana ini bisa jadi seperti ini? Tentu saja pertama A dikali B ya kemudian ditambah A dikali C kali D ya. Jadi mengapa dia bisa jadi seperti ini? Ya, A dikali B, kemudian A dikali C kali D, kemudian dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Nah, contohnya yang lain seperti ini. Jika ada persamaannya, persamaan A ini, maka persamaan A ini bisa kita konversi ke format SOP. Ya, hasilnya adalah ini A AB ditambah B kali C kali D ini dikali ini ya kemudian ini dikali ini ditambah B dikali F B dikali E dikali F. Kemudian persamaan B jika ada persamaan B seperti ini kemudian kita konversi ke format SOP hasilnya akan seperti ini A dikali B AB A dikali C AC A dikali D AD B dikali B, BB, B dikali C, BC, B dikali D, BD. Ditambahkan. Kemudian akan juga sama dengan jika ada persamaan seperti ini. Ya pertama kita sederhanakan dulu. Karena tadi gerbang ini ya, gerbang NAND itu akan saling menginverse ya seperti di
pernyataan ini, gerbang NAND dan negatif OR akan saling menginverse, jadi hasilnya akan sama saja. Ya, maka mana tadi? Nah, ini tidak membingungkan, saya hapus dulu. Nah, ini kita sederhanakan dulu persamaan yang ini. Sama ini kita sederhanakan, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, baru setelah sederhanakan lagi akan jadi seperti ini. Baru setelah itu kita konversi ke format SOP. Maka A dikali C naught ditambah B dikali C naught. Gitu. Kemudian format standar SOP. Jadi seluruh variabel harus ada pada setiap ekspresi perkalian. Ya. Contohnya ini adalah format standar SOP ya. Kemudian contoh misalkan A yang ini yang persamaan A kali B naught kali C kali D naught. Untuk representasi SOP ini kita setiap variabelnya kita rubah jadi satu gitu ya. Maka dia akan mengindikasikan satu. Kemudian jika ada variabel yang dinotkan, maka itu sama dengan nol. Atau misalkan satu kali nol dinotkan itu satu, kemudian C-nya itu satu, kemudian D not, maka nol. Nol dikali D not itu sama dengan satu. Nah, konversi ke bentuk standar SOP. Kemudian contohnya misalkan ada persamaan seperti ini. Ya, A kali B not kali C ditambah A not kali B not tambah A kali B kali C not kali D. Nah, kita harus ingat rule nomor 6 di pertemuan sebelumnya. A ditambah A not itu akan sama dengan satu. Ya, berapapun nilai A-nya mau 0 mau satu, ketika A ditambah A not itu sama dengan satu. Nah, karena format standar SOP tadi, seluruh variabel harus ada pada setiap ekspresi perkalian A, B, C, D. Nah, kalau kita lihat di sini, variabelnya kan ada 4 A, B, C, dan D. Nah, yang di sini, yang di perkalian ini, D-nya tidak ada. Maka kita harus tambahkan D-nya. Kita harus masukkan variabel D pada perkalian ini. Maka A kali B naught kali C ini itu akan sama dengan A dikali B naught kali C dalam kurung D tambah D naught. Karena jika ada variabel, misalkan variabel D ditambah D naught itu akan sama dengan satu. Maka perkalian ini jika dikalikan dengan satu, maka hasilnya akan sama dengan persamaan ini. Jadi tidak berpengaruh ini ya. D tambah D naught kan satu. Nah, kemudian baru setelah itu kita konversi ke format SOP. Maka hasilnya akan sama dengan ABC kali D ya ditambah ABC kali D naught. Nah, begitu juga dengan ini ya yang persamaan yang ini persamaan ini kita tambahkan C-nya dulu ya. Kita tambahkan C-nya maka dia akan sama dengan ini ya, tambahkan variabel C-nya. Maka A naught kali B naught itu dikali C tambah C naught itu kan sama dengan satu ya, sama dengan seperti yang di atas tadi. Maka dapat pertama itu persamaannya AB ini A not kali B not kali C tambah A not kali B not kali C not. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi variabel D-nya. Kalau tadi setelah A not B not ini kita tambahkan C, variabel C hasilnya akan seperti ini. Kemudian persamaan ini kita tambahkan lagi dengan D. Ya, persamaan ini kita tambahkan dengan D. Tambahkan variabelnya dengan cara mengalikannya dengan D tambah D not. Ini juga kita tambahkan variabelnya dengan cara mengalikannya dengan D dan D not. Jadi ditambah D not. Hasilnya akan seperti ini. Maka ketika ada persamaan seperti ini, kita konversi ke SOP, ya persamaan ini kita konversi ke SOP, hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian POS, product of sum. Jadi product of sum ini itu adalah penjumlahan yang dikalikan, dua atau lebih penjumlahan yang dikalikan. Kalau tadi SOP itu adalah dua atau lebih perkalian yang dijumlahkan. Kalau POS ini adalah
dua atau lebih penjumlahan yang dikalikan. Contohnya ini ya, penjumlahan yang dikalikan. Dalam kurung A not tambah B, ini kan penjumlahan. Kemudian dikalikan dengan A tambah B not tambah C not ya. Ini adalah penjumlahan yang dikalikan. Dan untuk POS ekspresinya ya, seperti ini ya, tidak boleh langsung seperti ini ya. Oke. Kalau untuk ekspresi A not tambah B not tambah C not ini tidak boleh ditulis seperti ini. A tambah B tambah C dinotkan itu karena hasilnya berbeda. Nah, kemudian tadi seperti yang sudah kita bahas, ekspresi POS ini membutuhkan dua atau lebih gerbang on, gerbang OR dan gerbang AND pada outputnya. Ya, seperti ini karena POS itu adalah penjumlahan yang dikalikan. Kemudian cara konversinya ke standar POS. Nah, contoh ada persamaan A tambah B not tambah C dalam kurung dikali buka kurung B not tambah C tambah D not tutup kurung dikali buka kurung A tambah B not tambah C not tambah D tutup kurung. Nah, untuk konversi ke standar POS ini ya, rules yang kita pakai adalah D kali D not atau variabel variabel dikali dengan variabel not-nya. Karena kita tahu D dikali D not itu akan sama dengan 0. A dikali A not akan sama dengan 0. Ya, karena itu standar rule nomor 2 ya di rule nomor 12 di pertemuan sebelumnya. Maka persamaan ini ya kita kalikan dulu dengan D dan kita tambahkan dulu dengan D dan D not ya. D dikali D not ya karena eh, nah ini kenapa? Karena untuk konversi ke standar POS seluruh variabel harus ada pada setiap ekspresi penjumlahan. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini ya, ketika persamaan ini kita ingin konversi ke POS, kita lihat variabelnya kan ada 4 A, B, C, D. Sementara di penjumlahan ini variabelnya variabel D-nya itu belum ada. Maka persamaan ini persamaan ini kita tambahkan dulu dengan D kali D naught supaya ada variabel D-nya pada persamaan yang ini, penjumlahan yang ini. Kita tambahkan dengan D dikali D naught karena D dikali D naught ini adalah sama dengan 0 atau A kali A naught sama dengan 0. Ingat rule nomor 12 ya. Maka ketika ada penjumlahan di sini ditambahkan dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan penjumlahan ini. Ya, maka baru kita konversi ke bentuk standar POS-nya. Maka A tambah B not tambah C dikali D, ditambah D dapat ini.